Place. Film ini dibuka dengan adegan di tahun 1998. Saat itu, seorang atlet golf Korea berhasil memenangkan penghargaan internasional. Kemenangan itu begitu membanggakan bagi rakyat Korea, sehingga diberitakan di televisi nasional. Di saat yang sama, terdapat seorang atlet renang nasional bernama Kwang So yang saat itu sedang membeli semangkuk sup dan minuman beralkohol di sebuah warung. Lalu Kwang So dikenalkan oleh temannya kepada seorang reporter di bidang olahraga. Ketiganya pun minum minuman bersama. Keesokan harinya, si reporter datang ke tempat di mana para atlet renang sedang berlatih. Hari itu merupakan 3 minggu sebelum kejuaraan East Asian Games. Seusai latihan, reporter itu menghampiri pelatih untuk menanyakan catatan waktu milik Kwang So. Awalnya pelatih merahasiakannya, tetapi lalu berbisik bahwa Kwang So telah memecahkan rekor baru di Korea. 너는 기록이 이게 뭐냐? 오늘 김광 선수 기록이 어땠어? 그거 비밀이에요. Reporter itu pun terlihat kagum dengan pencapaian Kwang So yang baru saja dikenalnya. Pada kejuaraan East Asian Games, Kwang So berhasil memecahkan rekor baru Asia, yaitu 1 menit 44 detik. 3 pekan sebelum kejuaraan Asian Games di Bangkok dan sehari sebelum pelatihan nasional, Kwang So datang ke sebuah tempat untuk berpamitan sebelum pergi mengikuti latihan. Namun, orang-orang yang sedang berjudi di sana malah mengajak Kwang So untuk ikut bermain judi bersama mereka terlebih dahulu. Kwang So pun berhasil menang dalam permainan itu. Kwang So yang awalnya hanya ingin bermain 1 kali saja, malah menjadi ketagihan. Kemudian, ia ditelepon oleh pelatihnya yang menanyakan keberadaannya. Kwang So mengungkapkan bahwa ia akan tiba di pelatihan nasional di Seoul tepat waktu. Apesnya, saat sedang bermain, tiba-tiba polisi datang ke lokasi itu. Mereka semua panik dan segera menyembunyikan seluruh uang judinya. Polisi menggeledah tempat itu hingga menemukan uang yang mereka sembunyikan. Ada polisi yang menyadari bahwa di situ ada Kwang So, seorang atlet renang nasional. Polisi tersebut menyuruh agar Kwang So segera pergi saja. Setelah itu, Kwang So pergi dengan bus menuju Seoul. Akan tetapi, ia kembali ditelepon oleh teman-teman judinya. Ternyata, uang mereka tidak jadi disita oleh polisi. Uang yang sudah tercampur itu lalu dibagikan lagi sesuai dengan yang dimiliki masing-masing pemain judi. Tiba di hari pertama pelatihan nasional, Kwang So tidak hadir di sana. Pelatih yang mengetahui hal itu pun marah, sehingga memberi hukuman ke seluruh peserta latihan. Mereka dihukum tidak boleh keluar dari kolam renang sebelum jam 11 malam. Hingga beberapa hari, Kwang So masih absen dari latihan. Sampai-sampai pusat pelatihan mengirim seseorang untuk melacak keberadaan Kwang So. Orang itu berusaha menasihati Kwang So bahwa kejuaraan Asian Games itu sangatlah penting. Kwang So dengan sedikit sombong merasa bahwa dirinya bisa melakukannya. 국제대회다, 국제대회. 아시안 게임 임마. 할 수 있습니다. Lalu orang itu menawarkan diri untuk menggantikan Kwang So bermain judi. Demi Kwang So mau segera kembali menuju tempat latihan. Kwang So pun tiba di tempat latihan. Pelatih segera menghampiri dan memukul kepalanya. Pelatih sangat marah karena Kwang So membolos latihan selama 10 hari. Pelatih pun memberi hukuman pukulan sebanyak 100 kali. Kwang So diminta untuk membungkuk, lalu ia dipukul dengan tongkat kayu. Kwang So terlihat sangat kesakitan, tetapi pelatih tetap memaksa untuk memberi hukuman itu. Hingga pukulan yang ke-17, Kwang So sudah tidak tahan dan melawan tindakan pelatihnya tersebut. Ia membentak pelatih itu dan mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan berhenti dari pelatihan itu. Pelatih berusaha menghentikan Kwang So, tetapi ia tetap berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Tiba hari di mana pembukaan Asian Games. Kwang So tidak ikut kejuaraan bergengsi itu. Kwang So terlihat sangat marah. Ia pun menelepon teman reporter yang dulu berkenalan dengannya. Kwang So menceritakan kekerasan yang dialaminya dalam pelatihan nasional. Pelakunya adalah seorang pelatih nasional. Seharusnya Kwang So bisa saja menjuarai Asian Games, tetapi karena tindakan pelatih itu membuatnya pergi mengundurkan diri. Kwang So meminta agar si reporter membuat artikel tentang hal itu. Singkat cerita, 16 tahun pun berlalu. Kwang So muncul di sebuah acara kejuaraan renang sebagai seorang penonton. Di sana ada seorang peserta bernama John Ho yang mengikuti perlombaan itu dan ditemani oleh ibunya.
Junho sudah berulang kali mengikuti kejuaraan renang, tetapi ia belum pernah mendapat juara 1 dan mendapat medali emas. Kebanyakan ia finish di urutan keempat. Seusai perlombaan, ibunya menelepon sang ayah untuk mengungkapkan rasa frustasinya, sebab Junho masih saja finish pada urutan keempat. Di dalam mobil, ibunya memarahi Junho habis-habisan. Junho mengatakan pada ibunya bahwa ia telah berusaha dengan keras. Di kejuaraan berikutnya, Junho kembali menduduki urutan keempat. Setiap kali Junho meraih posisi keempat, ibunya selalu menunjukkan kekecewaan dan amarahnya. Bahkan, Junho yang ingin membeli es krim saja tidak diberi uang oleh ibunya. Di kemudian hari, ibu Junho pergi ke gereja untuk menemui seorang wanita. Ibu Junho bermaksud meminta diberi rekomendasi pelatih renang terbaik untuk Junho. Namun, sayangnya wanita itu menolak untuk memberikan informasi. Suatu siang, saat Junho sedang belajar bahasa Inggris dengan guru les privatnya, Junho mengungkapkan impiannya dengan bahasa Inggris. Ia ingin menjadi seorang perenang dan nantinya menjadi anggota komite Olimpiade IOC. Seusai les, Junho bergegas bermain game di komputernya, tetapi ibunya menyuruhnya kembali belajar. Keesokan harinya, ibu Junho tidak menyerah untuk mendapatkan rekomendasi pelatih renang dari wanita yang ditemuinya di gereja. Wanita itu menjelaskan bahwa dirinya khawatir kalau nanti memakai pelatih yang direkomendasinya bisa membuat anaknya terluka. Ibu Junho menjawab bahwa dengan meraih medali nantinya akan menghilangkan rasa sakit akibat luka itu. Akhirnya wanita itu pun memberikan kontak si pelatih itu. Di hari yang lain, mereka membuat janji untuk bertemu. Pelatih itu adalah Kwang So. Ia bertanya kepada Junho tentang alasannya berenang. Dan sudah berapa lama ia berenang, serta apakah sudah memenangkan medali. Junho pun menjawab kalau dirinya selalu finish di posisi keempat. Lalu Kwang So memeriksa otot di badannya dan menyuruhnya berjalan secepat mungkin dengan gelas ditaruh di atas kepalanya. Kwang So pun bersedia melatih, tetapi meminta agar orang tua tidak boleh terlibat. Orang tua tidak boleh melihat sama sekali cara Kwang So saat sedang melatih. Besoknya Junho datang ke kolam renang dan sudah siap dengan pakaian renangnya. Tetapi ia tidak menemukan Kwang So berada di sana. Ia pun menelepon Kwang So untuk menanyakan keberadaannya. Kwang So menyuruhnya untuk menghampiri ke tempat game online. Keduanya pun bermain game bersama seharian. Setelah itu Junho kembali ke tempat renang, lalu membasahi rambutnya agar ibunya tidak curiga. Hari berikutnya, latihan renang belum juga dilakukan. Pelatih Kwang So masih memintanya bermain game online. Saat sedang membasahi rambut, Junho bertemu dengan atlet renang lain. Atlet itu pernah menjuarai kompetisi yang diikuti oleh Junho. Lalu Junho memberanikan diri bertanya tentang bagaimana rasanya saat menang. Atlet itu mengungkapkan bahwa rasanya sangat menyenangkan. Saat pulang ke rumah, Junho memandangi medali-medalinya yang tergantung di kamar. Ia tampak berharap bisa mendapatkan medali emas yang sama sekali belum pernah didapatkannya. Keesokan harinya, Junho kembali menghampiri Kwang So. Kali ini dia meminta untuk latihan berenang sungguhan. Namun Kwang So justru malah merendahkannya dengan berkata bahwa dirinya tidak mau membuang waktu melatih seorang bayi. 솔직히 내가 누구들 같은 필리면 못 사람이 아니거든. Mendengar itu, Junho balik menyerang dengan mempertanyakan pelatihnya. Apakah si pelatih benar-benar pelatih yang bagus? Dia menduga bahwa pelatih hanya mengarang saja. Kwang So pun marah, lalu menyeret Junho dengan kasar. Di tempat renang, Junho kembali mempertanyakan si pelatih yang tidak membawa stopwatch untuk mengukur waktu berenangnya. Kwang So yang kesal menyuruhnya agar segera renang saja. Saat berenang, Kwang So tampak begitu memperhatikan Junho. Seusai latihan, Kwang So memuji Junho, sebab cara berenangnya bagus dan dia harus berlatih lagi untuk kejuaraan bulan depan. Besoknya, mereka mulai berlatih di pagi hari sebelum matahari terbit. Saat latihan, Kwang So tampak kecewa dengan catatan waktu Junho. Tak disangka, ia memukul Junho dengan sangat keras. Junho terlihat sangat kesakitan dan juga ketakutan. Tidak ada seorang pun di sana yang melihat kejadian itu. Kwang So membentak Junho agar berlatih dengan serius. Setelah latihan, keduanya pergi untuk makan. Kwang So menasihati Junho agar bisa menang, maka harus memiliki rasa sangat putus asa. Sepulang dari latihan, Junho langsung masuk kamar dan menutup pintunya. Lalu ibunya menyuruh adiknya untuk mengerjakan tugasnya di kamar saja. Saat masuk kamar, adiknya melihat punggung Junho yang memar. Lalu ia melaporkan itu kepada ibunya. Junho pun mengunci pintu kamarnya sambil menangis. Malam harinya, ibunya datang ke kamar melihat kondisi punggung Junho. Ibunya terlihat kasihan kepada Junho, tetapi ia tetap membiarkannya mengikuti latihan bersama pelatih Kwang So.
Junho dilatih oleh pelatih Kwangso dengan sangat keras. Junho terlihat sangat kelelahan. Bahkan Junho sampai tertidur saat di sekolah. Tiba suatu hari saat sedang latihan, Junho berenang berbelok arah mengikuti cahaya di dalam air. Kwangso yang menyadari itu lalu marah dan menyuruh Junho segera keluar dari kolam. Pelatih Kwangso menyuruh Junho untuk membungkuk. Lalu ia kembali memukulnya dengan tongkat sapu dengan sangat keras. Tak sengaja ada seorang karyawan yang masuk ke ruang renang itu. Lalu melihat pelatih Kwangso yang sedang memukul Junho. Karyawan itu ketakutan dan bergegas pergi. Di ruang ganti, pelatih Kwangso membantu mengeringkan badan Junho dengan handuk. Lalu ia bercerita tentang masa lalunya yang disesalinya. Dulu, para atlet senior diberi hukuman seusai mengikuti kompetisi. Tetapi Junho tidak ikut dipukul, sebab dirinya berhasil memecahkan rekor dan menang. Kwangso berandai, bila saja dulu dirinya ikut dipukul, pasti dia akan lebih sukses. Kwangso juga mengungkapkan bahwa dirinya memukul karena Jongso tidak serius. Kalau saja Jongso berusaha maksimal, pasti tidak akan dipukul. Tibalah di hari perlombaan, Jongso dipertemukan kembali dengan atlet juara pertama. Ibunya tampak bersemangat melihat Junho yang sempat memimpin posisi paling depan. Walaupun akhirnya ia finish di posisi kedua, ibunya tetap terlihat sangat senang. Akan tetapi, pelatih Kwangso justru kecewa dan memarahinya habis-habisan. 뭐하노? 뭐 잘했다고 했노? 맨날 밑에서 빌리오리다 2등하니까 혼나. Saat di rumah, Junho sangat senang karena berhasil meraih medali perak. Setelah sekian lama selalu di urutan keempat. Seluruh keluarga gembira merayakan kemenangan Junho. Tiba-tiba adiknya berkata bahwa berarti pukulan yang diterima Junho membuatnya berhasil. 정말 맞고 하니까 잘한 거야? 뭘 맞아? Mendengar itu, ayahnya tampak syok dan mempertanyakan maksud perkataan adiknya itu. Junho pun diminta ayahnya masuk ke kamar. Lalu ayahnya melihat bekas pukulan di pahanya. Ayahnya tampak sedih melihat itu dan marah kepada siapapun pelatih yang melakukannya. Ayahnya meminta penjelasan dari ibunya tentang si pelatih itu. Ibunya menjawab bahwa pelatih itu bernama Kim Kwangso. 김광수라고 있어. 뭐? 알아? Tak disangka, ternyata ayahnya mengenal Kim Kwangso. Ayahnya adalah seorang reporter yang pernah dihubungi Kwangso di masa lalu. Di pagi harinya, ayah Junho menunggu kedatangan Kwangso di parkiran tempat latihan renang. Ia segera menghampiri Kwangso, lalu mengungkapkan bahwa dirinya adalah ayah Junho dan ia mengenal Kwangso. Ayahnya memberi uang agar Kwangso mau melatih Junho tanpa memukulnya. Jika Kwangso memukulnya lagi, maka ia akan menulis artikel tentang itu. Hingga Kwangso dipastikan tidak akan bisa bekerja lagi sebagai pelatih renang. Kwangso pun menerima uang itu dan segera pergi. Kita kembali ke latihan. Saat itu Kwangso terlihat kecewa dengan catatan waktu Junho. Kwangso meminta Junho agar membungkuk untuk dipukulnya dengan tongkat. Junho berani berbicara, dirinya tidak mau dipukul lagi, serta kemenangan tidak akan ada artinya jika dengan kekerasan. Mendengar itu, Kwangso menuduh perkataan Junho itu diajari oleh ayahnya. Kwangso pun mengatai perkataan ayah Junho hanya omong kosong. Tidak terima ayahnya dijelekan, Junho membentak Kwangso. 우리 아빠 욕해요. 우리 아빠 욕하지 마요. 하노이 시키가 못된 거. Lalu Kwangso pun ingin memukulnya lagi. Junho yang terjatuh ke kolam segera berenang menjauhi Kwangso. Junho berlari melarikan diri menuju kantor ayahnya dengan masih berpakaian renang. Saat ayahnya datang, ia pun segera memeluk ayahnya sambil menangis. Di rumah, Junho mengungkapkan bahwa dirinya ingin berhenti berenang 준호 수영 그만둬. karena tidak mau dipukul lagi. Mendengar itu, ibunya sangat kesal lalu memukulinya. Ibunya merasa Junho tidak berhak untuk berhenti berenang begitu saja, sebab sudah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang tuanya. Keesokan harinya, pimpinan memanggil Kwangso untuk memecatnya. Kwangso berdalih bahwa ia tidak memukul Junho. Akan tetapi, pimpinan memiliki karyawan yang menjadi saksi mata saat pemukulan itu. Kwangso pun memberi pembelaan diri kalau ayah Junho dulu menolak tidak mau menulis artikel untuknya. Ayahnya dulu malah berkata bahwa Kwangso memang layak dipukul. 맞을 짓을 하시니까 때리는 거 아니야 그러대요. Pimpinan pun menjawab bahwa zaman sekarang sudah tidak bisa menggunakan cara pemukulan lagi. Kwangso yang kecewa segera pergi dari ruangan itu.
Dalam perjalanan pulang, Kwangso diikuti oleh sebuah mobil. Ternyata itu adalah ibu Junho yang meminta Kwangso untuk mengembalikan uang biaya pelatihan. Sebab kini Junho justru malah ingin berhenti berenang karena Kwangso. Sambil menangis, ibunya meminta agar Kwangso membuat Junho kembali berenang lagi. Kwangso mengungkapkan agar ibunya jangan mengganggu Junho. Junho pasti akan berenang lagi. Kwangso pun segera pergi meninggalkannya. Paginya, adiknya diberi uang saku oleh ibunya. Sedangkan Junho yang meminta uang untuk membeli keperluan sekolah malah didiamkan saja tanpa diberi uang. Setelah itu, ibunya mengambil semua medali milik Junho. Adiknya kini mengikuti les privat. Sepulang dari les, adiknya meminta ibunya agar Junho diikutkan berenang lagi. Akan tetapi, ibunya meminta agar jangan membahas tentang Junho kepadanya. Saat di rumah, adiknya menggunakan kacamata renang milik Junho. Mengetahui itu, Junho menghukum adiknya dengan meminta adiknya membungkuk untuk diberi pukulan penggaris sebanyak 5 kali. Malam harinya, Junho terbangun dari tidur. Ia baru menyadari bahwa medalinya tidak ada lagi di gantungan. Ia pun pergi menuju tempat renang saat hari masih gelap. Ia pergi ke sana secara diam-diam, hingga ada petugas yang memergokinya. Ternyata, Junho membobol masuk ke gedung itu tanpa izin. Di mobil, ibunya mempertanyakan tindakan Junho itu, sebab sebelumnya Junho sempat berkata ingin berhenti berenang. Junho pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai renang, lebih dari apapun. 그리고 무엇보다 좋아해. Junho bertanya tentang ibunya yang selalu menginginkan dia menang. Junho bertanya tentang ibunya yang selalu menginginkan dirinya menang dan membiarkan dirinya dipukuli. Mendengar perkataan itu, ibunya menjadi sangat sedih. Di hari lain, Junho pergi menemui Kwangso. Ia memohon untuk dilatih lagi oleh pelatih Kwangso. 수영이 하고 싶어요. 1등을 해야겠어요. Sebab dirinya ingin menang di posisi pertama. Junho pun meminta maaf kepada pelatih Kwangso. Kemudian ia diminta agar Kwangso menghubungi ayahnya dengan mengatakan bahwa tidak akan memukul Junho lagi. Akan tetapi Kwangso malah berkata pada ayahnya, 제발 때리달라고 부탁하는데 수영 가르쳐달라고. kalau Junho datang untuk meminta dilatih olehnya lagi dengan dipukuli. Setelah itu, Kwangso meminta Junho agar berlatih sendiri. Ia pun memprediksi Junho pasti akan menang medali emas. Sebelum keduanya berpisah, Kwangso memberikan kacamata renangnya kepada Junho. Kacamata itu telah dipakai oleh Kwangso mencetak rekor di Korea. Setelah itu, keduanya pun berpisah. Semenjak itu, Kwangso melanjutkan menjadi pelatih renang untuk orang dewasa. Sementara itu, Junho kembali mengikuti kejuaraan renang. Ia tampak berusaha fokus saat berenang. Saat keluar dari kolam, si atlet juara 1 yang sebelumnya melihat ke arah Junho. Lalu, ada anak kecil menghampirinya dan bertanya kepada Junho, 1등하면 기분이 어때요? bagaimana perasaan menjadi juara 1? Saat itu diumumkan bahwa telah ada rekor waktu, yaitu 2 menit 8 detik. Ternyata Junho lah pembuat rekor itu. Dan kini Junho berhasil finish di posisi pertama. Di ruang ganti, Junho melihat ke arah tongkat sapu. Lalu ia tampak bangga melihat dirinya sendiri di cermin.